saya sudah tidak sudi melihat kamu. Ibu menyesal udah nikahin si Tuti sama kamu, Amir. Alhamdulillah, Mas. Buat besok beli beras. Amir? Alhamdulillah, sekarang Amir sudah ada pekerjaan, Bu. Pagi-pagi udah bikin emosi. Mau makan aja susah, gak ada yang bisa dimasak. Beras pun gak ada. Mau makan apa kita? Ada apa, Bu? Pagi-pagi udah marah-marah. Kamu ini bukannya kerja, malah diem aja di rumah. Iya, Bu, maaf. Hari ini saya kerja agak siangan karena nggak enak badan. Alasan kamu. Itu cuma akal-akalan kamu saja. Biar kamu bisa berleha-leha kan di rumah. Ada apa ini, Bu? Pagi-pagi sudah marah-marah. Malu dong, Bu, sama tetangga. Tuti, itu suami kamu bukannya kerja, malah leha-leha di rumah. Orang lain itu kerja, cari nafkah buat keluarga. Ini malah kebalik. Suami macam apa kayak gitu? Istighfar, Bu. Mas Amir kan lagi sakit. Kayaknya masuk angin karena pulang malam terus. Kamu Tuti terlalu memanjakan suami kamu. Coba lihat anak kamu. Apa kamu gak kasihan sama si Alif? Dia harusnya makan yang bergizi. Lah ini nasi aja kadang ada kadang enggak. Iya, Bu, maaf. Kita udah berusaha sebisa kita. Tapi mungkin belum waktunya saja, Bu. Iya, Bu, maafkan menantumu ini masih belum bisa memberikan yang Gak apa-apa, terbaik Mas. buat Yang keluarga sabar kita. ya. Suatu hari kita pasti berhasil, Mas. Amin, makasih ya istriku. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Semoga hari ini rame. Ya sudah. Hati-hati ya, Mas. Semoga Mas selalu sabar dan lancar ya. Sudah. Jangan banyak drama. Ini udah siang. Cepet sana cari duit yang banyak. Iya, Bu, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Kalau gak kuat jangan maksain ya. Iya, sayang, Mas berangkat ya. Amir pun berangkat dengan menjajakan dagangan kursinya. Amir berkeliling seharian, tapi tidak ada satupun yang laku. Amir menjajakan dagangannya sambil memungut barang bekas untuk dijual. Hari pun mulai gelap. Amir tidak berhenti berjalan menjajakan dagangannya, hingga ia pulang ke rumah dengan membawa sedikit uang dari hasil menjual barang bekas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas udah pulang. Gimana dagangannya hari ini? Lancar? Mas kok pulangnya hari ini sore banget? Hari ini dagangannya nggak ada yang beli. Tapi alhamdulillah Mas dapat rongsokan agak banyak. Ini uang hasil dari menjual rongsok tadi. Alhamdulillah, Mas. Buat besok beli beras, kita makan dulu yuk. Hari ini aku cuma merebus ubi karena berasnya habis. Iya, nggak apa-apa sayang. Ini juga terlihat enak banget. Semoga besok dagangannya ada yang beli ya, Mas. Iya, amin. Si Amir udah pulang tuh. Kayaknya dia bawa duit. Saat di tengah perbincangan, ibu mertua datang. Amir, gimana dagangan hari ini? Laku nggak? Ini beras udah habis, minyak goreng juga habis. Maaf Bu, hari ini belum ada yang beli. Amir udah keliling seharian tapi nggak ada yang beli. Sudah saya duga kamu pulang nggak akan bawa duit. Selalu seperti itu. Udah dong Bu, jangan marah-marah terus. Kasihan Mas Amir kan baru pulang. Mungkin memang belum rezekinya Bu. Iya Bu, mungkin emang belum rezekinya. Besok Amir keliling lebih jauh lagi. Ibu menyesal udah nikahin si Tuti sama kamu, Amir. Dasar menantu pemalas. Maafin Ibu ya, Mas. Iya, nggak apa-apa sayang. Mas yang salah, belum bisa membahagiakan keluarga ini. Malam pun tiba, mereka semua beristirahat. Tak terasa matahari pagi sudah terbit. Hari telah berganti. Amir siap untuk mencari rezeki. Namun Amir merasakan sakit kepala dan sakit seluruh badannya.
Amir memaksakan tubuhnya bekerja untuk mencari nafkah. Dengan berat beban kursi di pundaknya, ia terus menjajakan dagangannya dan terus berkeliling di sekitaran kota. Lalu ia melihat tempat yang cocok untuk melepaskan rasa lelah dan penat. Hari mulai gelap, Amir pun pulang ke rumah tanpa hasil. Hanya rasa lelah yang ia dapatkan. Amir mencari istri dan anaknya, tapi tidak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya ibu mertuanya memanggil. Hei Amir, kamu pasti mencari anak dan istrimu kan? Iya bu, kemana ya mereka? Anak dan istrimu sedang ke puskesmas. Tadi si Alif demam. Nungguin bapaknya nggak pulang-pulang. Giliran pulang nggak bawa duit. Gimana mau bayar pengobatannya? Alif dirawat di puskesmas mana bu? Biar saya menyusul ke sana. Kalian bawa dagangan, kalian keliling. Siapa tahu dapat untuk biaya ke puskesmas. Ya sudah, berangkat sana kamu. Ibu gak tahu anakmu dirawat di mana. Kamu fokus aja nyari duit. Iya bu, saya berangkat dulu. Ya sudah, berangkat sana. Assalamualaikum. Kalau kamu kayak gini terus, lebih baik jangan menginjak rumah ini lagi. Lalu Amir pun pergi dari rumah ibu mertuanya dan hanya membawa kursi dagangannya untuk dijual agar ada biaya untuk ke puskesmas tempat anaknya dirawat. Amir pun terus berjalan menyusuri jalanan dengan dagangan kursi di bahunya. Ia terus menjajakan dagangannya tanpa henti. Hingga akhirnya Amir pun singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan kewajibannya dan meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Amir pun melanjutkan perjalanannya, dan ia beristirahat sejenak di emperan toko yang biasa disinggahi. Sampai akhirnya Amir tertidur di emperan toko, menahan lapar dan dinginnya malam. Pagi pun tiba, Amir masih tertidur di emperan toko, sampai akhirnya pemilik toko pun tiba. Mas, maaf saya mau buka toko. Oh iya pak, maaf pak, tadi malam ikut tidur di sini. Oh iya mas, nggak apa-apa. Mas kayaknya kurang sehat, terlihat pucat. Kenapa mas tidur di sini? Mas nggak punya tempat tinggal? Ada pak, saya tinggal di desa sebelah, tapi saya diusir sama ibu mertua karena saya nggak bisa biayain anak saya yang sakit. Yang sabar ya mas, saya ikut prihatin dan sedih. Kalau mau mas bisa kerja sama saya. Mas yang buat kursi ini. Iya betul pak, saya sendiri yang mengerjakan. Kebetulan yang produksi furnitur di toko saya sudah resign. Mas nanti ngerjain model-model kursi bisa? Bisa pak. Ya sudah, besok mas bisa mulai kerja di toko saya. Ah, alhamdulillah, terima kasih banyak pak sudah memberikan saya pekerjaan. Iya mas, sama-sama. Sekarang mas pulang dulu saja. Kasih tahu kabar ini pada keluarga. Baik pak, terima kasih banyak. Sebelum nonton, subscribe dulu ya teman-teman. Amir pun pulang dengan bahagia, dengan semangat dan tergesa-gesa karena akan memberikan kabar baik ini kepada anak, istri, dan ibunya. Setelah sampai rumah, Amir mencari anak dan istrinya, namun mereka tidak ada di rumah. Amir, Amir, Ya bu, ada apa? ngapain kamu balik lagi ke rumah ini, Amir? Pergi sana. Saya sudah tidak sudi melihat kamu. Maafkan Amir bu, Amir ingin bertemu dulu sama Tuti dan Alif. Gak perlu,
Saya gak izinin kamu bertemu anak dan cucu saya. Tapi Bu, sekarang aku udah dapet. Dah, sana pergi kamu. Saya sudah muak melihat tampang pengangguran. Jangan harap kamu bisa bertemu anak dan istrimu lagi. Pergi sana. Amir meneteskan air mata dan tidak dapat menahan rasa sedihnya. Dan Amir pun pergi dengan membawa barang yang sudah dipersiapkan oleh ibunya. Ya sudah Bu, Amir pergi dari rumah ini. Amir titip Tuti sama Alif, tolong jagain mereka ya. Amir pamit. Amir meninggalkan rumah ibu mertuanya. Dan tanpa tujuan kemana Amir harus pergi, Amir terus berjalan untuk mencari tempat singgah untuk beristirahat. Hingga akhirnya Amir menemukan gubuk bekas bengkel tambal ban. Amir harus beristirahat karena besok adalah hari pertama bekerjanya. Tuti kembali bersama Alif dari puskesmas, dan mereka mencari keberadaan Amir karena tidak ada di rumah. Mama, ada bapak ya? Bapak kok nggak pulang-pulang? Bapak pasti masih berjualan di luar sana, Nak. Mama khawatir kenapa-napa. Alif kangen bapak. Yang sabar, Cucu Nak. nenek udah pulang. Iya, Bu. Alhamdulillah. Kamu udah sehat lagi, Nak. Jangan kecapean lagi ya. Iya, Bu. Oh iya, Mas Amir di mana ya? Kok jam segini belum pulang? Ibu gak tahu suamimu gak pulang-pulang. Mungkin dia sama perempuan lain. Selama kamu pergi, suamimu gak pernah pulang-pulang, Tuti. Astagfirullah, istighfar, Bu. Mas Amir gak kayak gitu orangnya. Dia pasti lagi cari nafkah sampai gak pulang-pulang. Kamu selalu membela dia. Emang kamu tahu apa yang dia lakukan di luaran sana? Aku percaya sama Mas Amir, Bu. Dia gak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Ya sudahlah, Tuti. Kamu minta cerai aja sama si Amir. Suami pengangguran kayak gitu dipertahanin. Dasar. Ya Allah, Bu. Kenapa Ibu berbicara seperti itu? Dia kan ayahnya Alif. Memang ya kamu ini anak durhaka, gak nurut sama orang tua. Ibu itu pasti ingin yang terbaik buat kamu. Hari pun mulai berganti. Pagi hari, Amir mulai berangkat di hari pertamanya bekerja. Amir sangat bersyukur bisa bekerja di tempat tersebut. Amir, ini hari pertama kerja. Saya sudah siapkan job desk untuk 1 bulan ke depan. Saya harap kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik Pak Fendi, saya akan kerjakan semuanya dengan baik. Amir pun mengerjakan dengan semangat tanpa rasa lelah. Pak Fendi pun melihat kinerja Amir yang terlihat tekun dan semangat. Amir, Iya Pak Fendi. Ada apa ya Pak? Amir, kamu sekarang tinggal di mana? Saya nggak punya tempat tinggal Pak. Tadi malam saya tidur di gubuk bekas tambal ban. Karena mertua saya sudah mengusir saya Pak. Ya sudah, untuk sementara kamu tinggal di toko ini. Sekalian jagain toko ini ya. Baik Pak, dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, Amir selalu bersemangat kerja, dikarenakan Pak Fendi sangat baik terhadap Amir. Hasil kerja Amir pun sangat memuaskan. Bentuk dan desain yang dihasilkan sangat diminati konsumen. Amir, konsumen saya sangat meminati dan puas dengan desain dan produk yang kamu buat. Jadi saya akan percayakan toko furnitur cabang di kota sebelah. Kamu yang pegang ya. Alhamdulillah. Baik Pak, dengan senang hati saya akan memajukan perusahaan cabang Bapak. Amir pun mulai menjadi kepala toko, dan semakin ramai konsumen yang membeli furnitur hasil karya Amir. Karyawan mulai bertambah, hingga akhirnya keuangan Amir pun perlahan membaik. Amir mulai membuat rumah dan membeli beberapa kendaraan. Tapi
hati Amir tetap merasa sedih karena jauh dari keluarga. Hingga suatu hari, Amir memberanikan diri untuk bertemu anak dan istrinya. Assalamualaikum, Ibu, Tuti, Halip. Waalaikumsalam. Bapak, Bapak, Bapak kemana aja? Maafin Bapak, Bapak baru bisa kesini. Kamu sudah besar, Nak. Mamamu di mana, Nak? Nenek ada di rumah nggak? Mama ada di dalam, Pak. Sepertinya ada tamu. Siapa ya? Hah? Amir? Ya Allah, kamu beneran Amir? Iya, Bu. Maaf selama ini Amir tidak pernah kesini. Selama ini Amir bekerja untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, sekarang Amir sudah ada pekerjaan, Bu. Alhamdulillah, maafkan ibu yang sudah merendahkanmu ya Amir. Ibu menyesal, sekarang kamu sudah sukses nak. Harusnya ibu tidak seperti itu. Ibu menyesal udah ikut campur. Nasib orang gak ada yang tahu, Bu. Mungkin dulu belum waktunya. Tuti ada, Bu. Ada di dalam. Tuti murung terus setelah kamu pergi dari rumah ini. Dia jadi jarang keluar rumah. Sini masuk nak. Tuti, Tuti. Tuti, kamu di kamar nak. Iya, Bu. Ada apa? Lihat siapa yang datang. Mas Amir? Ya Allah, akhirnya kamu pulang, Mas. Iya, sayang. Maafkan Mas selama ini menelantarkan kalian. Karena Mas merasa tidak pantas menjadi kepala keluarga. Bukan Mas yang salah. Mas selalu berusaha untuk keluarga ini. Tuti aja yang kurang bersyukur, Mas. Maafkan Tuti sama Ibu ya, Mas. Iya, sayang. Yang sudah biarlah berlalu. Sekarang kita mulai kehidupan yang baru. Alhamdulillah, sekarang Mas udah ada pekerjaan dan punya rumah. Nanti kita hidup bersama di sana. Iya, Mas. Mau bagaimanapun keadaan Mas Amir, aku akan tetap menemani Mas. Yang penting, kita bisa hidup sama-sama lagi, Mas. Bu, sekarang Amir sudah ada pekerjaan dan Amir pun sudah memiliki tempat tinggal. Amir minta izin untuk tinggal bersama di rumah Amir. Amir harap ibu ikut tinggal bersama di sana. Amir, Tuti itu anak ibu. Kamu juga anak ibu. Silahkan bawa Tuti tinggal bersama. Bahagiakan dia. Ibu tidak akan ikut campur lagi tentang keluarga kalian. Ibu percaya sama kamu, nak. Ibu akan tetap tinggal di sini. Ya sudah, kalau begitu Amir berangkat ya, Bu. Kalau ibu berubah pikiran untuk tinggal bersama, nanti Amir jemput ya, Bu. Sudahlah, nak. Jangan pikirin ibu. Pikirkan saja anak dan istrimu. Ibu akan baik-baik saja di sini. Baiklah, Bu. Tuti ikut sama Mas Amir ya. Ibu jaga diri baik-baik di sini ya, Bu. Dadah, Nenek. Dadah cucuku, sehat-sehat ya kalian. Amir pun berangkat dengan anak dan istrinya menuju rumahnya. Mereka pun hidup bahagia bersama.